Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Nyi Sekar Arum. Cerita ini ditulis oleh Mams Gibran Aya Wibowo. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Asal-usul Sekar Arum. Tolong jangan usir saya, Gus. Inilah tempat ternyaman yang Tuhan saya berikan. Rengek makhluk yang bersarang pada diri Mirna. Wanita berusia 27 tahun, berkulit sawo matang, berhidung mancung, lalu didukung dengan tubuhnya padat berisi. Tidak bisa, Dok. Kasihan pemilik tubuh ini. Ia tersiksa karena adanya kamu dalam raganya. Jawab Gus Ridwan, ahli ruqyah. Beri saya waktu, Gus. Saya akan mencari tempat lain. Saya janji jika sudah saya dapatkan, saya akan pergi dari tubuh ini. Jin dalam raga Mirna melakukan negosiasi pada Gus Ridwan. Karena melihat kesungguhan jin perempuan muda itu, akhirnya Gus Ridwan mengiyakan tuturnya. Baiklah, saya pegang ucapanmu. Jangan sesekali ingkari. Baik, Gus, terima kasih banyak. Sekonyong-konyong raga Mirna lemas. Gus Ridwan dengan sigap menyadarkan Mirna. Setelah sadar, diminta beristirahat untuk mengembalikan stamina Mirna kembali. Beberapa saat kemudian Gus mengambil Mirna lalu memberikan segelas air yang sudah diberikan doa. Gus Ridwan menjelaskan sakit yang menderanya selama ini. Begini, Bu, penyebab sakit pada badan ibu berasal dari jin yang tinggal dalam salah satu bagian tubuh ibu. Jelas Gus muda itu. Astagfirullah, lalu bagaimana ini, Gus? Mirna nampak panik mendengar penjelasan Gus Ridwan. Dia sebenarnya bukan jin jahat, Bu. Dia adalah kodam yang dimiliki salah satu kerabat dekat ibu. Dia kehilangan media, tempat tinggalnya, dan mungkin dia menemukan tempat ternyaman pada diri ibu. Si pemilik kodam mengizinkannya untuk tinggal dalam raga ibu. Ucap Gus Ridwan. Saran saya perbanyak ibadah dan zikir, sambungnya. Baik, Gus, tukas Mirna. Setelah Mirna dan Gus Ridwan sedikit berbasa-basi, Mirna pun pamit pulang. Kenapa Mirna bisa sampai di pondok ruqyah milik Gus Ridwan? Karena salah satu temannya yang menyarankan Mirna setelah Mirna bercerita banyak tentang hal yang baru-baru ini dialami Mirna. Mirna sering merasakan badannya pegal semua, tangan dan kaki jadi kaku, padahal Mirna tidak melakukan pekerjaan berat. Hal itu terjadi di waktu tertentu. Keganjilan ini terjadi semenjak suaminya meninggal dunia karena sakit jantung. Duka menyelimuti hari-hari Mirna. Baru 2 tahun menikah, kini ia harus hidup sendiri. Mirna ingin sekali mempunyai momongan bersama suami, tapi gagal sudah. Sang holik lebih dahulu memanggil suaminya. Hidup harus tetap berjalan, meski hatinya masih luka. Setiap bangun tidur, tubuh Mirna serasa merasakan lelah yang amat sangat. Pernah juga tiba-tiba kaki dan tangannya tak dapat digerakkan. Terkadang tengkuk lehernya terasa sangat berat. Bahkan seringkali tubuh Mirna lebam membiru tanpa sebab. Kini ia tahu mengapa demikian. Karena dirinya sedang ditempeli jin. Sebenarnya kodam yang mendiami raga Mirna adalah kodam milik mendiang suami Mirna, Malik. Dulu almarhum sering melakukan tapa di berbagai tempat yang dikenal wingit. Berbagai ilmu kebatinan almarhum lakukan untuk menambah ilmunya. Padahal Malik adalah orang modern dan masa kini. Berprofesi sebagai ahli mesin di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di kota itu. Namun karena dirinya lahir dan tumbuh besar di lingkungan keluarga yang menyukai hal demikian, membuat Malik juga tertarik. Berbagai pusaka, ajimat, batu-batuan sudah dimiliki Malik dan ditempatkan di ruang khusus. Tapi naas, raga Malik tidak cukup kuat menampung semua ilmu yang dipelajarinya, hingga ilmu itu sendiri yang mencelakai diri Malik hingga meregang nyawa. Malik ditemukan tewas di atas tempat tidurnya. Setelah diotopsi tidak ada jejak kekerasan apapun, hingga disimpulkan bahwa Malik meninggal karena serangan jantung. Kodam yang bersemayam dalam diri Mirna adalah salah satu kodam batu merah delima milik Malik. Kodam itu berjenis kelamin perempuan dan memiliki paras ayu berkebaya merah, bersanggulan ronce melati, layaknya pengantin Jawa.
cantik sekali. Dialah Nyai Sekar Arum. Sayang sekali, setelah sang pemilik kodam tiada, kini Nyai Sekar Arum seperti hilang arah. Lalu dia pergi menemui jiwa Malik, tentunya dengan izin sang semesta. Nyai Sekar Arum berkeluh kesah pada Malik tentang dirinya yang terlunta-lunta di alam manusia, tanpa tuan dan tempat tinggal. Nyai Sekar Arum mengutarakan niatnya yang ingin sekali tinggal dalam raga Mirna, istri dari tuannya itu. Tetapi ia tidak berani tanpa seizin tuannya. Malik pun mengizinkan, tentu dengan segala pertimbangan, karena Nyai Sekar Arum bersifat lembut dan tidak berbahaya. Namun, karena Mirna tidak pernah mengenal hal mistis dan tidak pernah melakukan apapun, akhirnya raga Mirna tidak kuat ditumpangi makhluk astral tersebut, hingga berdampak pada kesehatan tubuh Mirna sendiri. Seluruh benda milik mendiang suaminya pun Mirna serahkan kepada orang tua Malik, karena memang Mirna tidak ingin tahu lebih jauh tentang itu. Kini, Nyai Sekar Arum kembali berkelana mencari induk semangnya. Dia tidak mau menyakiti istri tuannya. Dia pun tidak kuasa untuk mengganggu manusia. Karena sejatinya, Nyai Sekar Arum adalah jin dari bangsa putih yang ditemukan Malik di alas Purwo. Malik tertarik pada jin wanita ini karena kelembutan hatinya. Aura jin jahat dan baik itu berbeda. Malik pun menempatkan Nyai Sekar Arum pada merah delima miliknya yang belum berkodam. Kini, Nyai Sekar Arum terusir. Pada siapa dirinya harus kembali? Akankah kembali menjadi penduduk astral alas Purwo lagi? Jikapun iya, berarti dirinya harus rela menjadi selir raja jin di alas Purwo tersebut. Sudah lama ia digandrungi para lelembut di sana, hingga menjadi rebutan karena kecantikan dan kelembutannya, termasuk Raja Jin itu, sang penguasa alas Purwo. Leontin Batu Rubi. Mirna berjalan di kegelapan tanpa cahaya sedikitpun. Entah mengapa dirinya sampai ke tempat seperti ini. Gelap, lembab, dan pengap. Dengan langkah gamang Mirna terus berjalan. Di manakah ia? Tempat apa ini? Berbagai pertanyaan berkecamuk di hati Mirna. Derai air matanya terus mengalir membasahi pipi cabinya. Janda muda itu lalu terduduk. Ia lelah, sudah berjalan menyusuri kegelapan ini tanpa ujung. Mirna duduk meringkuk, menenggelamkan kepalanya di antara lengannya. Ia takut tak bisa pulang, ataukah ia sudah mati. Dalam ketakutannya, tiba-tiba setitik cahaya muncul perlahan. Cahaya itu membesar, lalu menampakkan siluet seorang wanita bersanggul yang berjalan ke arahnya. Mirna pun semakin ketakutan dan semakin mengeratkan tangannya yang memeluk lututnya. Mirna menggigil mendengar langkah kaki itu semakin mendekatinya. "Ndoro, bangunlah, jangan takut. Aku datang untuk menolongmu." Suara lembut itu menyejukkan hati Mirna, lalu perlahan mendongakkan kepalanya demi melihat siapakah sosok yang akan menolongnya. Wanita bersanggul itu pun menganggukkan kepala, seraya tersenyum manis. "Ayolah Ndoro, di sini berbahaya bagi Ndoro." Mirna pun bangkit dan mengikuti langkah wanita itu, berjalan menuju cahaya tempat wanita tadi muncul. Setelah melewati cahaya itu, mata Mirna terpejam karena silaunya cahaya tersebut. Tubuh Mirna terasa melayang, ringan sekali. Tangan Mirna erat menggenggam tangan dingin si penolongnya itu. Ketika kaki Mirna menyentuh permukaan dan membuka matanya, Mirna terkejut. Ternyata dirinya berada di sebuah padang rumput yang hijau nan luas dan beberapa pohon yang rindang, serta kicauan burung yang bersautan. Wanita misterius itu mengajak Mirna untuk duduk di bawah salah satu pohon rindang tersebut. "Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Ndoro. Sayalah yang menumpang di raga Ndoro. Tapi sungguh, saya tidak ada niat untuk membuat tubuh Ndoro kesakitan." Nyai Sekar Arum memperkenalkan dirinya. Nampak Mirna yang semakin kebingungan. "Jadi kamu jin itu? Lalu apa yang sedang terjadi pada diri saya saat ini?" ujar Mirna. "Betul Ndoro, sekarang ini jiwa Ndoro sedang disesatkan seseorang. Jika tadi saya tidak berhasil menemukan Ndoro, mungkin Ndoro tidak akan bisa lagi untuk kembali pada dunia Ndoro." Wajah Mirna makin pucat pasi mendengar penuturan Nyai Sekar Arum. "Raga Ndoro kini berada di rumah," sambungnya.
Bisakah kamu mengantarkan aku pulang? Ujar Mirna. Nyi Sekar Arum pun tersenyum. Tentu saja. Nyi Sekar Arum dan Mirna kini duduk berhadapan dengan mata tertutup dan tangan saling menggenggam satu sama lain. Sekejap mereka sudah berada dalam kamar Mirna, tempat raga Mirna terbaring. Dengan susah payah Mirna coba untuk memasuki raganya kembali, namun selalu gagal. Melihat Mirna kesulitan, Nyi Sekar Arum berusaha membantunya, tapi lagi-lagi gagal. Doro, akan saya tuntaskan dulu seseorang yang membuat Doro sedemikian rupa. Mungkin dengan cara itu, Doro bisa kembali. Tuturnya disambut anggukan Mirna. Tidak butuh waktu lama untuk Nyi Sekar Arum menemukan orang itu. Ternyata ia seorang dukun dan seorang laki-laki parubaya. Hentikan perbuatanmu, Ki. Ulahmu menyakitin Doroku. Nyi Sekar Arum berusaha untuk tidak menggunakan emosi dan tetap disertai senyuman yang menawan itu. Siapa kau? Berani sekali mencampuri urusanku, ucap dukun itu dengan garang. Sementara lelaki di hadapannya tidak tahu dengan siapa dukun suruhnya itu berbicara. Aki tidak perlu tahu. Hentikan atau kuhancurkan kamu beserta gubuk ini. Dengan tenangnya Nyi Sekar Arum melakukan negosiasi dengan dukun itu. Coba saja kalau kamu punya nyali. Dukun itu dengan pongahnya menantang Nyi Sekar Arum. Pertarungan antara keduanya pun tak terelakkan lagi. Dukun itu menyerang Nyi Sekar Arum dengan membabi buta. Serangan demi serangan ia layangkan, namun dengan mudah Nyi Sekar Arum menepisnya. Saat dukun itu tengah lengah, Nyi Sekar Arum meloncat dan mengeluarkan selendang merahnya, lalu membelit leher sang dukun dengan erat. Sudah kukatakan untuk menghentikannya, namun kamu justru menantangku. Baiklah, segera kita selesaikan urusan kita. Nyi Sekar Arum menyeringai melihat lawannya sekarat karena kesulitan bernafas. Nyi Sekar Arum mengeratkan selendangnya. Seketika leher itu terputus, memisahkan kepala itu dari badannya. Darah berceceran di segala sudut. Laki-laki yang sejak tadi lari tunggang langgang melihat kejadian itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Yang ia tahu dukun suruhannya itu seperti sedang bertarung entah dengan siapa. Lalu kepala dukun itu terputus. Melihat laki-laki itu berusaha melarikan diri, Nyai Sekar Arum ingin sedikit memberikan hadiah untuk lelaki jahat itu. Selendang merah itu membelit kaki kirinya hingga terjatuh. Kontan lelaki itu menjerit. Ternyata beberapa urat saraf di kaki laki-laki itu patah hingga menyebabkannya pincang. Jika saja dukun itu mau menuruti Nyi Sekar Arum, tentu ini tidak akan terjadi. Mengingat ia adalah jin dari golongan putih yang enggan menyakiti, namun akan sangat berbahaya jika ia terganggu. Nyi Sekar Arum kembali ke rumah Mirna. Nampak Mirna yang sedang menatap figura foto dirinya dan suami dengan sendu. Doro Malik itu orang baik. Itulah mengapa saya sangat segan padanya. Hanya saja Doro Malik salah menuntut ilmu. Doro belum sepenuhnya mengerti cara merawat dan menggunakan ilmu tersebut hingga menjadi bumerang baginya, ucap Nyi Sekar Arum. Mirna pun menoleh ke sumber suara. Jadi suami saya meninggal bukan karena serangan jantung? Mirna terperangah. Bukan Doro Ayu, ujar Nyi Sekar Arum. Oh iya Doro, sudah bisa masuk lagi ke dalam tubuh Doro. Silahkan, sambungnya. Tunggu, apa jika saya sudah kembali pada raga saya? Apakah saya tetap bisa berinteraksi dengan kamu? Tanya Mirna. Tidak Doro, saya sudah berjanji pada Gus Muda itu untuk pergi dari Doro, agar Doro tidak lagi merasakan sakit lagi. Terang Nyi Sekar Arum dengan kesedihannya. Karena merasa berutang budi pada jin wanita di depannya ini, akhirnya Mirna membiarkan Nyi Sekar Arum tetap bersamanya. Tolong, tetaplah di sini. Kamu bisa menempati ini. Ini pemberian suamiku saat pernikahan kami, ujar Mirna sembari melepaskan kalung berliontinkan batu rubi. Nyi Sekar Arum sepertinya senang pada tempat barunya, hingga senyumannya tak lepas dari bibir ranumnya. Benarkah itu Doro? Saya boleh tetap di sini bersama Doro? Mirna pun tersenyum mengiyakan perkataannya. Kita bisa menjadi teman, dan terima kasih telah menyelamatkan saya dari tempat mengerikan itu,
tutur Mirna. Tidak apa Doro, itu sudah tugasku. Orang yang sudah berusaha mencelakai Doro sudah saya berikan hadiah pada kakinya. Mungkin esok Doro tahu siapa lelaki jahat itu, ucap Nyi Sekar Arum. Baiklah, sekarang masuklah ke dalam batu rubi ini. Semoga kamu suka menempatinya. Tak lama Nyi Sekar Arum pun masuk ke dalam batu rubi itu, dan Mirna kembali memasuki raganya. Setelah sadar sepenuhnya, Mirna memakai kembali kalung berliontinkan batu rubi itu. Semoga kamu bisa menjadi pelindungku, batin Mirna. Adipati Aji Dharma. Mirna Saraswati, perempuan campuran Jawa Betawi, berusia 27 tahun, berstatuskan janda, tanpa anak. Kecantikan khas wanita Indonesia, mempunyai kecerdasan dan kemampuan dalam pendidikannya. Dengan ijazah D3-nya Fakultas Hukum, Mirna kini bekerja sebagai lawyer di salah satu perusahaan ternama. Sebagai wanita modern, Mirna sama sekali tidak tertarik akan hal-hal mistik. Berbeda dengan almarhum suaminya yang menyukai hal tersebut. Perlahan kehidupan Mirna kembali normal. Pagi ke kantor dan sore harinya Mirna langsung pulang. Beberapa teman laki-lakinya sudah sering berusaha mendekati Mirna dan mengajaknya hangout. Namun semua ditolak secara halus oleh Mirna. Saat menuju keluar kantor, Mirna berpapasan dengan Aldo, rekan kerjanya. Sudah beberapa hari ini, Aldo tidak masuk kerja karena sakit. Kini Mirna dan Aldo saling tatap muka. Mirna heran mengapa kini Aldo pincang, sedangkan Aldo seperti segan menatap Mirna. "Hai Do, gimana keadaanmu sekarang? Sudah baikan kan?" tanya Mirna. "Ya seperti yang kamu lihat. Oh ya, gue masih ada urusan. Gue tinggal dulu ya," ucap Aldo. Aldo pun pergi memasuki kantor. Sepintas Mirna merasa heran dengan kondisi Aldo. Ataukah Aldo yang tempo hari ingin mencelakaiku? Bukankah Sekar Arum bilang bahwa pelakunya sudah dibuat pincang? Tapi kenapa Aldo melakukan itu padaku? Mirna terus saja membatin. Mudah-mudahan ini hanya dugaanku saja, pikir Mirna. Sebenarnya memang dialah yang berusaha melenyapkan Mirna, karena Mirna selalu menolak perasaan Aldo dengan dalih masih ingin sendiri. Tentu sebuah penolakan yang menyakitkan, ditambah kini Mirna lebih unggul darinya dalam pekerjaan. Sebagai laki-laki, tentu ini sangat memalukan, tapi upaya Aldo telah digagalkan sang nyai. Semenjak Mirna berteman dengan Nyi Sekar Arum, Mirna menjadi lebih percaya diri dalam bekerja. Banyak tender yang dimenangkan Mirna. Klien Mirna juga bertambah. Setiap kasus yang ditangani pun selalu berhasil. Ada kekuatan tersendiri dalam diri Mirna kini. Hal ini tidak lain adalah campur tangan dari Nyi Sekar Arum. Leontin rubi yang selalu dikenakan Mirna menambah karismatik pada dirinya. Nyi Sekar Arum pun senang. Kemanapun Mirna pergi, dirinya selalu ikut serta. Iya, semenjak itu jika Mirna keluar rumah atau bekerja, leontin rubi itu selalu menemaninya. Menjelang tidur pun, leontin itu Mirna letakkan tepat di sampingnya sebagai ungkapan rasa terima kasihnya karena diizinkan tetap tinggal dan bahkan menjadi teman Mirna. Nyi Sekar Arum selalu membantu dan menjaga Mirna dari mara bahaya. Seperti ketika Mirna mendampingi kliennya di pengadilan negeri, semua orang terkesima mendengar penjelasan Mirna atas kliennya, namun tidak dengan lawan lawyer kliennya. Lawyer itu sudah sangat muak dengan Mirna. Ia ingin sekali menjatuhkan serangan padanya, namun ketika berhadapan dengan Mirna, amarah lawyer tersebut menguap entah kemana. Yang tadinya emosi kini segan. Itu semua berkat bantuan Nyi Sekar Arum sebagai ucapan terima kasihnya pada Mirna. Di suatu malam, "Doro," ucap Nyi Sekar Arum. Mirna yang sedang fokus pada laptopnya kini teralihkan. "Iya Sekar, ada apa?" Mirna menutup laptopnya dan mempersilahkan Nyai Sekar Arum untuk duduk di sampingnya. "Sepertinya sudah waktunya untuk berkunjung ke tempat asal saya," ucap Nyi Sekar Arum dengan kepala tertunduk. "Apakah kamu merindukan sesuatu?" tanya Mirna. "Iya Doro, aku rindu pada keluargaku. Aku seperti mempunyai firasat buruk akan menimpa keluargaku, dan aku merindukan kekasihku." Sekar Arum nampak sedih.
Baik, pulanglah. Jangan kembali jika urusan kamu belum terselesaikan, ujar Mirna. Jika Doro merasa dalam bahaya, genggamlah leontin ini dan sebut namaku. Aku akan datang, Doro. Tentu Sekar. Lalu Nyi Sekar Arum menghilang bersamaan dengan angin malam. Sebenarnya Nyi Sekar Arum sedang mengkhawatirkan keluarganya. Ia takut Raja Jin yang murka terhadapnya akan mengintai keluarga Nyi Sekar Arum. Tibalah Nyi Sekar Arum di alas Purwo. Kini ia berdiri di antara dua pohon besar, penghubung antara dunia manusia dan dunia astral. Baru saja memasuki gerbang, Nyi Sekar Arum sudah dihadang beberapa prajurit kerajaan. Di antara kerumunan prajurit tersebut, muncullah seorang gagah perkasa dan tampan. Dialah Adipati Aji Dharma, kekasih Nyai Sekar Arum. Mereka menjalin kasih tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk raja mereka. Aji Dharma mengizinkan Sekar Arum ikut dengan manusia untuk menghilangkan jejak dari pengejaran Raja Iblis itu. Keindahan dan kemolekan Nyi Sekar Arum mampu menghipnotis Raja Iblis hingga raja itu amat tergila-gila pada Sekar Arum, dan dengan cara apapun Sekar Arum harus ia dapatkan. Bersyukurlah sang semesta mengizinkan Sekar Arum untuk tinggal di dunia manusia. Prajurit, bubar, biar Sekar Arum saya urus, ucap Adipati pada prajuritnya. Seketika kerumunan itu berhamburan meninggalkan tempat. Tinggallah Sekar Arum dan Adipati Aji Dharma. Mereka saling melempar senyuman. Betapa keduanya merindukan satu sama lain untuk mengelabui semua penduduk dengan kesaktian yang dimiliki Adipati menggunakan suatu ajian agar Sekar Arum tidak diketahui banyak pihak. Rupa Sekar Arum kini berubah menjadi wanita sepuh. Tentunya hanya Adipati yang dapat melihat wujud asli Sekar Arum. Adipati membawa Sekar Arum ke rumahnya. Sepanjang jalan tangan mereka saling bertautan. Kegagahan dan jiwa kesatria Adipati telah meluluhkan hati Sekar Arum. Kini mereka saling duduk berhadapan. Kanda, bagaimana keadaan Romo dan Biyung? Apa mereka baik-baik saja? Tanya Sekar Arum. Tentu Dinda. Selepas kepergianmu, aku selalu menjaga orang tuamu dari Raja Agung, ucap Adipati. Kanda, betapa aku sangat merindukanmu, Kanda. Kini Sekar Arum sudah dalam pelukan Adipati, bersandar pada dada bidangnya, membuat kenyamanan tersendiri bagi Sekar Arum. Aku pun sama, Dinda. Adipati mengangkat sedikit dagu Sekar Arum dan mendaratkan ciuman lembut pada bibir mungil Sekar Arum. Keduanya pun hanyut dalam kenikmatan yang sudah lama mereka rindukan. Perlahan Adipati melepaskan kancing pada kebaya Sekar Arum satu persatu. Nampak buah dada Sekar Arum sangat menggoda. Sekar Arum sibuk melepaskan kundi dan berbagai hiasan rambutnya. Kini mereka tak berpakaian sehelai benang pun. Adegan berikutnya biarkan penyimak menggunakan imajinasi liarnya. Narator ndak ikut-ikutan. Adipati dan Sekar Arum kini menuju ke kediaman orang tua Sekar Arum. Begitu sampai di pelataran rumah, Biyung Sekar Arum heran mengapa Adipati datang bersama wanita tua. Melihat itu, kebingungan Biyung Sekar. Adipati hanya tersenyum. Sudah Biyung, akan aku jelaskan di dalam. Seperti mengetahui isi otak Biyung Sekar. Tanpa ditanya, Adipati sudah menjawabnya. Sementara di dalam rumah, "Loh Bu, ini siapa?" tanya Romo yang juga kebingungan. Biyung hanya menggelengkan kepalanya. Tenang Romo, Biyung, ini Sekar Arum, putri kalian. Mereka tercengang, namun ketika perlahan wujud asli Sekar Arum kembali, mereka langsung mendekapnya. Duh Gusti, Duk, kemana saja selama ini? Ucap Biyung Sekar dengan terus meraba muka putrinya. Sudah, biar Sekar istirahat dulu, ucap Romo Sekar. Setelah Sekar Arum menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya dan bagaimana ia tinggal bersama manusia, Sekar sangat antusias bercerita tentang Doronya, Mirna, dan tuannya Malik. Melihat putrinya bahagia tinggal bersama manusia, orang tua Mirna pun menyuruh putrinya untuk tetap tinggal di sana. Mengingat di sini putrinya seperti menjadi buron, mereka juga tidak rela anaknya menjadi seliraja yang entah keberapa. Dinda, mantra ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebentar lagi wujud asli Dinda akan nampak di mata seluruh penduduk, ucap Adipati. Mendengar penuturan Adipati,
Sekar Arum pun mau tak mau harus menyelesaikan pertemuan ini. Padahal ia masih sangat merindukan Romo dan biungnya. Melihat putrinya bersedih, orang tua Sekar berusaha menghiburnya. "Sudah Lando, kami tak apa di sini. Kamu harus cepat pergi. Biarkan kami di sini. Bukankah ada Nak Aji Dharma yang menjaga kami?" ujar Romo Sekar. "Lekas Dinda," ucap Adipati. Setelah beberapa kali memeluk kedua orang tuanya, kini Sekar dan Aji Dharma bergegas menuju gerbang pintu masuk. Sebelum mantra ini betul-betul sirna, Sekar Arum harus sudah keluar dari wilayah ini. Saat di tengah perjalanan, "Adipati Aji Dharma, tunggu!" Suara tegas yang menggelegar itu menghentikan langkah keduanya. "Raja Agung, sembah Mbak." Keduanya bergegas menunduk dan menangkupkan tangannya, berharap situasi ini tidak akan lama. Jika mantra ini sirna di hadapan Raja Agung, tentu akan sangat berbahaya. "Adipati, saya mendapat kabar jika Sekar Arum ada di wilayah ini dan mereka mengatakan jika ia sedang bersamamu. Benarkah begitu?" "Benar Raja, tapi ia dapat meloloskan diri entah kemana. Sekarang saya sedang berusaha mencarinya." Adipati berusaha setenang mungkin agar tidak dicurigai. "Baiklah, beri kabar secepatnya jika kamu menemukannya, dan cepat bawa ke kerajaan untuk menghadapku," pesan sang raja. "Tentu, saya mohon undur diri." Adipati pun bergegas meninggalkan raja dengan beberapa prajurit di belakangnya. Ia mempercepat langkahnya sebelum terlambat. "Tunggu!" Lagi, Raja Agung menghentikan langkah mereka. "Siapa wanita tua yang bersamamu?" tanya sang raja. Beberapa kali Adipati mengembuskan nafas dalam-dalam. "Dia Bibi Amba. Saya akan mengantarkan Bibi Amba pulang. Permisi," ucap Adipati. Mereka pun berbalik arah sebelum raja itu curiga. Setelah cukup jauh, Adipati menoleh ke belakang dan ternyata raja pun sudah tidak berada di tempat semula. Lega rasanya. Sampailah mereka di pintu gerbang perbatasan antara dimensi itu. "Dinda, cepatlah pergi. Jika Sang Semesta mengizinkan, Kanda akan sering berkunjung menemuimu. Cepat, pergilah," ujar Adipati Aji Dharma. Dengan berat hati Sekar melangkahkan kakinya. Dalam sekejap, ia sudah berada di dunia manusia, di tengah hutan. Sekar Arum pun melayang, mengikuti angin, menuju ke kediaman Doronya, Mirna. Malam itu di kediaman Mirna begitu hening, tanpa suara binatang malam. Pukul 1 dini hari, tampak seseorang mengendap-endap di halaman rumah Mirna dengan membawa sesuatu di tangannya. Tangan orang tersebut seperti sedang menggali tanah dan akan memasukkan sebuah bungkusan ke dalam galian itu. Namun kegiatan itu terhentikan tatkala orang itu melihat sepasang kaki berselop kuning keemasan tengah berdiri di hadapannya. Orang itu pun mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa pemilik kaki tersebut. "Ah, ternyata kamu. Kita berjumpa lagi." Sekar Arum, sang pemilik kaki jenjang berselop kuning kemasan itu. Siapa kau?" tanya lelaki pincang itu. "Iya, dia adalah Aldo, laki-laki yang sudah ditolak Mirna atas perasaannya. Aku yang telah menggagalkan upayamu kala itu, dan kini pun sama. Aku tidak akan membiarkanmu mengulangi hal yang sama. Sekarang pergilah, jangan membuat amarahku memuncak," ujar Sekar Arum dengan tutur lembutnya. Menyadari yang di hadapannya bukanlah manusia, Aldo bergegas meninggalkan rumah itu. Ia yakin dialah yang sudah membunuh dukun yang ia bayar terdahulu. Setelah Aldo pergi, Sekar Arum bergegas menghampiri Mirna untuk memberitahu hal ini. "Doro." Sekar Arum duduk di samping Mirna yang tengah tertidur. Mendengar seseorang memanggil namanya, Mirna pun terbangun. "Iya Sekar Arum, ada apa?" tanyanya dengan mata yang belum terbuka seutuhnya. Orang yang dulu pernah mencelakai Doro tadi datang lagi dan berusaha menanamkan sesuatu di halaman, ujar Sekar Arum tenang. Lalu Mirna sedikit kaget dengan penuturan teman astralnya itu. Sekarang sudah aman, ia sudah pergi. Mungkin Doro perlu meluruskan hal ini pada yang bersangkutan. Dengan kepala dingin, mungkin ada dendam di hatinya pada Doro. Saran Sekar Arum. "Baiklah, esok akan aku temui dia. Sekarang tidurlah di sini," ucap Mirna sambil menepuk bantal di sebelahnya, mempersilahkan Sekar Arum tidur bersamanya.
Sekar pun menuruti keinginan Mirna. Pagi menjelang, seperti biasa, Mirna sarapan dengan segelas susu dan roti lapis selai kacang kesukaannya. Di tengah ia menyantap makanannya, tiba-tiba ada notifikasi masuk ke handphone Mira. Mama, begitu nama yang tertera pada chat di aplikasi berwarna hijau dengan gambar telepon di tengahnya. Pagi sayang, besok Mama datang ke Jakarta sama Tante Desi ya. Begitu tulisan pada pesan tersebut. Iya mah, jam berapa sampai di bandara? Biar nanti Mira jemput. Balas Mira. Gak usah sayang, Mama bisa naik taksi. Kamu kerja kan hari ini? Nanti takut kamu kecapean. Tulis sang mama. Baik mah, hati-hati. Mirna berangkat kerja dulu ya. I love you mam. Di belakang kalimat sengaja Mirna membubuhkan emot kiss love. Iya sayang, love you too. Sampai bertemu besok, balas Mama Mira. Setelah mengunci pintu, Mirna lalu menuju kendaraan roda 4-nya, milik mendiang ayah Mirna. Perlahan kendaraan itu melaju, membelah jalanan di ibu kota. Sebenarnya Mirna ingin mamanya untuk tinggal di Jakarta bersamanya. Namun mamanya selalu menolak, dengan alasan ingin menghabiskan masa tuanya di tanah kelahirannya, di Surabaya. Mama Mirna tinggal di rumah warisan nenek Mirna, sedangkan Mirna tinggal di Jakarta, di rumah milik mendiang ayahnya. Rumah dengan desain minimalis modern, dilengkapi taman kecil, dan garasi tempat Mirna meletakkan kendaraannya. Karena sibuk bekerja, Mirna jarang bersosialisasi dengan lingkungan. Mirna sengaja berangkat lebih pagi. Selain ingin menghindari kemacetan, Mirna juga akan menemui Aldo, orang yang selalu berusaha mencelakakan dirinya. Begitu mobil Mirna ia parkirkan, lalu Mirna sengaja duduk di lobi, ditemani kopi latte kegemarannya. Beberapa menit kemudian muncullah seorang yang ditunggu. Lelaki berkemeja krim dipadu celana kain berwarna hitam dengan sepatu pantofel yang mengkilap. Mirna pun menghampiri laki-laki itu. Duk, bentar, gue perlu ngomong sama lo. Tegur Mirna sambil menggandeng Aldo untuk mengikutinya. Mereka pun duduk di tempat semula dengan jarak yang sedikit berdekatan. Lo ada dendam apa sama gue? Sampai segitunya lo mau nyelakain gue dengan cara murahan gitu? Ucap Mirna membuka percakapan. Sementara lawan bicaranya hanya menunduk. Mir, kurang apa gue di mata lo? Kenapa lo nolak gue? Tukas Aldo memelas. Lo kan tahu gue belum move on dari suami gue. Gue masih ingin begini dulu, terang Mirna. Sementara Sekar Arum yang sedari tadi berada di belakang Mirna hanya mendengarkan percakapan mereka. Alah, bullshit. Itu alasan lo aja. Gue gak akan berhenti sebelum gue dapetin lo. Suara Aldo sedikit meninggi hingga beberapa orang menoleh ke arah mereka. Sebagai pria muda, mapan, dan maskulin dengan segala fasilitas sebagai penunjangnya, membuat Aldo bisa mendapatkan perempuan manapun, tapi tidak dengan Mirna. Mirna sama sekali tidak tertarik. Itu membuat Aldo kecewa. Aldo tidak bisa menerima penolakan. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan, termasuk soal perempuan. Aldo berdiri hendak meninggalkan Mirna yang masih berusaha menahan diri untuk tidak terpancing oleh emosi. Mirna pun tersenyum dan mendekatkan wajahnya ke telinga Aldo sambil berbisik. Apa pincang di kaki lo masih kurang? Ucap Mirna sinis, lalu pergi memasuki lift menuju ruang kantornya. Rutinitas seperti ini terkadang membuat Mirna jenuh, tapi harus Mirna nikmati. Bukankah untuk ini ia bersekolah tinggi, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan seperti ini? Mirna mengenyam pendidikan hingga sarjana dengan nilai terbaik. Biaya pendidikan Mirna menggunakan asuransi yang sudah disiapkan mendiang ayah Mirna sedari Mirna kecil. Ayah Mirna ingin anaknya sukses, namun sebelum melihat sang anak berjaya, Tuhan lebih dulu menjemputnya. Sore pun tiba. Hari ini ia sangat lelah. Setelah sampai rumah, Mirna lekas membersihkan diri, lalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tak butuh waktu lama, Mirna pun terlelap dengan mukena yang masih melekat pada tubuhnya. Diam-diam Sekar Arum memandang wajah cantik alami tanpa polesan makeup itu dengan takjub.
Walaupun masih muda dan cantik, tapi ia tidak mudah membagi cinta. Meskipun pasangannya sudah berbeda alam, Mirna begitu mencintai Malik, almarhum suaminya. Sekar Arum berencana ingin mempertemukan antara dua seculi ini, tapi apakah sang semesta mengizinkannya? Entahlah. Sekar Arum juga sebenarnya merindukan kekasihnya, Adipati Ajidharma. Namun jika ia sering ke alam jin atau siluman, tentu akan mengundang kecurigaan si Raja Agung. Seandainya kekasihnya itu dapat tinggal di dimensi manusia bersamanya, tentu ia akan sangat bahagia. Tapi lagi-lagi takdir yang menggariskan untuk tetap seperti ini dulu, menunggu sang semesta berbaik padanya. Mirna terbangun karena mendengar suara adzan subuh dari masjid komplek rumahnya. Hari ini weekend, jadi Mirna mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan kedatangan mama dan tantenya. Mulai dari membersihkan 2 kamar tidur, lalu mengganti spray, menyapu, mengepel, dan terakhir Mirna menyalakan lilin aromaterapi di kamar tersebut untuk menambah kesegaran kamar itu. Setelah acara berbenah selesai, Mirna pun sengaja bersantai di teras sembari menunggu tukang sayur yang biasa keliling di komplek tersebut. Rencananya Mirna ingin memasak opor ayam, perkedel kentang, plus sambal terasi goreng, kesukaan mamanya. Terdengar suara klakson motor tukang sayur yang sudah dimodifikasi sekian rupa, hingga terdengar khas bagi penghuni komplek yang sudah hafal bahwa suara klakson tersebut adalah milik tukang sayur. Mirna pun menghampiri kerumunan ibu-ibu yang sedang memilih belanjaan masing-masing. "Selamat pagi bu-ibu, lagi pada belanja nih," sapa Mirna. Iya neng, tumben belanja, lagi pengen masak sendiri ya?" ujar salah satu ibu-ibu berdaster merah dengan cepolan di rambutnya. Memang Mirna jarang sekali masak semenjak ia ditinggalkan suami. Ia lebih suka order makanan di luar untuk menghemat waktu dan tenaga. "Iya bu, mama saya mau datang, jadi saya mau bikin makanan spesial," tutur Mirna ramah. Setelah semua belanjaan sudah di tangan, Mirna pun membayar uang sesuai jumlah yang disebutkan oleh mamang sayur. "Saya duluan ya semua, permisi." Mirna tak ingin berlama-lama di sana karena ia tidak mau membuang waktunya untuk mendengarkan ocehan ibu-ibu komplek yang gemar bergosip. Mirna juga pernah menjadi bahan utama gosipan ibu-ibu tersebut, tapi Mirna selalu berpikir positif. Sekembalinya dari tukang sayur, Mirna mendapati Sekar Arum sedang berada di taman belakang rumah. "Hei, sedang apa? Jangan kebanyakan melamun, ayo sini, kita masak-masak," ucap Mirna dengan riang. Sekar Arum pun tersenyum dan memasuki dapur bersama Mirna. Dua sahabat berbeda golongan tapi saling menyayangi satu sama lain. Mereka pun mengambil posisi masing-masing. Mirna membuat bumbu dan Sekar Arum tampak lihai mengerjakan lainnya. Sesekali terdengar tawa dan percakapan mereka. Sekilas jika ada yang mendengarnya, mungkin akan mengira Mirna tengah berbicara dan tertawa sendiri. Setelah semua proses selesai, semua hidangan disiapkan di meja makan. Lalu Sekar Arum membantu menyiapkan piring dan sebagainya. Baru saja Mirna selesai membersihkan dapur, tiba-tiba terdengar suara bel. Mirna bergegas membukakan pintu dan terlihatlah 2 wanita berumur setengah abad lebih berdiri di balik pintu. Meskipun sudah berusia lanjut, mereka nampak masih cantik dan energik. Saat Tante Desi berbalik badan, astagfirullah, Tante Desi terpekik melihat sosok wanita di belakang Mirna. "Perpisahan. Kenapa Tante?" tanya Mirna. Gak apa-apa, mungkin Tante kecapean," ucap Tante Desi menenangkan diri. "Yakin gak apa-apa dik?" Mama Mirna tampak bingung. "Iya mbak, aku kayaknya butuh istirahat aja." "Ya udah, yuk masuk," ajak Mirna. "Ini kamar mama, kamar tante itu di sebelahnya mama. Sekarang mama sama tante istirahat aja dulu. Mirna juga mau mandi nih, udah bau acem," ujarnya diselingi senyum ramah. Kedua wanita itu pun masuk ke kamar masing-masing. Begitu juga Mirna. Ia bergegas meraih handuk di teras kamar dan berlalu ke kamar mandi. Berendam di bathtub mungkin menyenangkan batin Mirna.
Tante Desi masih penasaran dengan sosok wanita yang berdiri tepat di belakang Mirna. Siapa dia? Ataukah penunggu rumah ini? Begitu banyak pertanyaan yang bergelayut di pikiran Tante Desi. Sedari anak-anak, Tante Desi sudah memiliki mata batin yang didapatkan secara turun-temurun dari nenek buyut Mirna. Setelah remaja, Tante Desi mengasah kemampuannya di sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Ia ingin mempelajari lebih dalam lagi dari segi agama Islam, agar ia tidak terjerumus dalam kebatilan, hingga ia tahu betul seluk-beluk dunia gaib. Untuk menyegarkan badan dan pikirannya, Tante Desi pun membersihkan diri, lalu menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantunya menyelesaikan hal ini. Menurut Tante Desi, seseorang yang mempunyai peliharaan sejenis jin atau siluman dan sudah terlalu nyaman dan ketergantungan, maka seseorang tersebut hingga ajalnya datang. Jiwa si punya peliharaan ini justru akan mengikuti jin tersebut karena rasa nyaman yang diberikan peliharaan tersebut selama di dunia. Bukankah kodrat manusia hidup dan mati, lalu jiwanya berpulang ke rahmatullah, menunggu hari pembangkitan dan pengadilan? Ia tak ingin keponakannya mengalami hal serupa, meski Tante Desi tidak merasakan aura berbahaya pada sosok itu. Manusia harus hidup selaras dengan manusia pula. Cukuplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bergantung. Selesai menunaikan sholat Isya, Tante Desi berniat bertanya pada Mirna, siapakah sosok itu? Sementara itu di dalam kamar Mirna, tampak Mirna sedang memilih pakaian yang akan dikenakan. Saat mematut diri di depan cermin, terlihat Sekar Arum sedang duduk manis di tepi ranjang Mirna dan mengamatinya. Melihat teman astralnya hanya diam saja, Mirna mencoba menggodanya untuk mencairkan suasana. "Hei, kok bengong gitu? Kenapa?" ucap Mirna menghampiri Sekar Arum. "Ah, tidak. Aku senang memperhatikan Doro," ujarnya. Apa kamu gak bosan pakai baju itu-itu saja? Aku punya banyak koleksi pakaian loh. Kamu boleh pakai," tawar Mirna. "Tidak Doro, terima kasih. Saya sudah nyaman dengan ini," jawab Sekar Arum. "Ah, ayolah. Aku memaksa dan tidak menerima penolakan," ucap Mirna dengan senyum tertahan. Mendengar hal itu, Sekar Arum jadi tak enak hati. Lalu Sekar Arum melayang menembus pintu lemari baju milik Mirna. Dalam sekejap mata saja, Sekar Arum sudah keluar dengan tampilan yang sangat berbeda. Kebaya merahnya kini berganti kaos ketat berwarna putih, dan jariknya pun sudah berubah menjadi celana jeans blue aqua, dipadu dengan headglass hitam mengkilap plus rambut panjang yang tergerai indah tak bersanggul lagi. Mirna tercengang karena perubahan drastis pada diri Sekar Arum. Sementara Sekar Arum tampak kiku mengenakan pakaian Mirna. "Wow, amazing. Kamu benar-benar fantastik. Coba kalau tampilan kamu kayak gini, pasti orang yang melihat kamu pun tak akan percaya kalau kamu bukan manusia," tawa Mirna menggelegar memenuhi kamar itu. Sekar Arum hanya tersipu malu. "Tapi saya tidak nyaman Doro. Pakaian ini sungguh mengganggu," ucap Sekar Arum tertunduk, takut Mirna akan tersinggung. Iya, baiklah, kenakan pakaianmu kembali. Aku juga tidak mau jika rumahku ini dipenuhi jin laki-laki karena naksir kamu semua," godanya lagi. Yang digoda pun tampak pipinya memerah. Tanpa disadari, ternyata Tante Desi sejak tadi sudah berada di balik pintu dan mendengarkan percakapan mereka. Ia semakin khawatir jika keponakannya semakin akrab dengan bangsa jin, sekalipun dari golongan putih. "Mir, buka pintu. Ini Tante," terdengar suara dari balik pintu, membuat Sekar Arum dan Mirna kaget. Sekar Arum pun masuk ke dalam liontin milik Mirna yang tengah dikenakannya. "Iya Tante," ucap Mirna sambil membukakan pintu. "Iya Tante, kenapa?" sambungnya. "Boleh Tante masuk?" "Tentu Tante, ayo." Mirna dan tantenya kini duduk berhadapan di tepi ranjang Mirna. "Mir, ada hal yang ingin Tante tanyakan. Tolong Mirna jawab jujur ya." Dengan hati-hati Tante Desi membuka pembicaraan. "Iya Tante, mau tanya apa?" "Siapa perempuan berkebaya merah tadi?"
Tanya Tante Desi lembut. Mirna tampak menautkan kedua alisnya. Itu teman Mirna, Tante, ujar Mirna terbata-bata. Tapi dia gak jahat kok. Dia teman gue. Dia baik sama Mirna. Dia yang bantu Mirna dalam banyak hal, sambungnya dengan antusias. Benar sudah dugaan Tante Desi. Mirna sudah sangat nyaman dan dekat dengan jin itu. Iya sayang, Tante tahu kok dia baik. Tapi Tante gak mau kamu menjadi ketergantungan pada jin. Perlahan Tante Desi menasihatinya, sementara Mirna mengempaskan tubuhnya ke permukaan kasur dengan tatapan fokus ke atas. Mirna tahu bahwa tantenya sudah mengenal hal mistis dari anak-anak, berbeda dengan dirinya yang lebih menggunakan logikanya. Tapi semenjak adanya Sekar Arum, membuat Mirna percaya hal demikian. Tante, aku butuh waktu untuk memikirkannya, ucapnya. Iya sayang, gunakan pikiran jernihmu untuk memikirkan hal ini matang-matang. Manusia dan jin memang hidup berdampingan, tetapi tidak menjadi ketergantungan seperti ini sayang, ujar Tante Desi sambil mengelus halus rambut Mirna. Ya udah, kita makan yuk, ajak Tante Desi. Mereka pun berjalan menuju meja makan. Tampak Mama Mira sudah lebih dulu ada di sana. Baru aja Mama mau panggil kalian, sudah datang. Ayo makan, Mama lapar. Mereka pun makan dengan lahap, tidak ada percakapan apapun. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Sesekali mata Tante Desi melirik liontin Mirna yang nampak samar bercahaya dan berkedip beberapa kali. Ia yakin di sanalah jin itu berada. Sayang, kamu masak sendiri atau beli? Enak banget, ucap Mama Mira setelah selesai menghabiskan makanannya. Mirna masak sendiri kok, tukas Mirna. Sendiri? Mirna dibantu teman Mirna mah, ucapnya tanpa sengaja. Siapa? Mama Mirna penasaran. Teman kantor Mirna tadi main sini, terus bantu Mirna masak. Mirna terpaksa berbohong pada mamanya agar mamanya tidak mengetahui soal Sekar Arum. Cukuplah Tante Desi saja. Sehabis membersihkan bekas makan dan perlengkapan lainnya, semua orang kembali ke kamar mereka masing-masing. Dengan hati gamang, Mira memikirkan pesan Tante Desi. Haruskah ia melepaskan Sekar Arum? Haruskah ia kembali kehilangan kenyamanan ini? Setelah suaminya meninggal, Mirna tidak memiliki tempat bersandar dan tidak ada gairah hidup. Sejak adanya Sekar Arum, ia menjadi lebih ceria dan bersemangat. Kini ia harus melepaskan itu semua. Mirna tertidur tanpa mendapat keputusan. Tengah malam ia terjaga dan berniat sholat malam untuk memohon pencerahan dari Yang Kuasa. Dengan husuk Mirna berdoa, berharap yang baik ditutup dengan zikir, hingga Mirna tertidur kembali dengan mukena yang masih melekat pada dirinya. Diam-diam Sekar Arum memperhatikan Mirna. Wajah Ayu tanpa polesan make up tampak natural. Sekar Arum sudah mendengar percakapan Mira dengan Tante Desi. Ia berusaha menguatkan hati jika sewaktu-waktu Mirna membuangnya. Memang manusia tidak harus demikian, dan sepertinya ia juga harus menghadapi kenyataan. Tinggal di alas Purwo dengan segala resiko, tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia ingin mempertemukan Mirna dengan suaminya, Malik. Semoga sang semesta mengizinkannya. Itu sebagai bentuk rasa terima kasihnya untuk yang terakhir pada Mirna. Tak terasa jin wanita itu meneteskan air matanya. Ada rasa takut kehilangan. Nostalgia Sekar Arum. Mirna terbangun tepat saat adzan subuh berkumandang. Ia bangkit lalu terduduk dengan menyandarkan kepalanya pada sisi ranjang, memikirkan mimpinya semalam. Dalam mimpinya Mirna seperti mendengar suara Malik memanggilnya. Lembut, namun hanya suaranya saja. Mungkin karena ia sangat merindukan suaminya, sebab itu sampai terbawa mimpi. Batin Mirna. Mirna menertawakan dirinya sendiri, menyadari amat sulit melupakan Malik. Ataukah ia akan seperti sang mama yang enggan menikah lagi pasca ayah Mirna berpulang. Sebenarnya Mira sudah beberapa kali meminta mamanya untuk tinggal bersama dirinya, tapi mamanya menolak dengan alasan ingin menghabiskan masa tuanya di tanah kelahirannya di Surabaya. Sementara Mirna tinggal menempati rumah milik mendiang ayah Mirna di Jakarta.
Rumah 10x15 dengan desain modern minimalis, berlantai 2, dilengkapi dengan taman mini dan garasi untuk 1 mobil. Selepas sholat subuh, Mirna menuju dapur untuk menyiapkan sarapan untuk dirinya dan juga kedua wanita yang dikasihnya. Begitu sampai di dapur, Mirna mendapati Tante Desi sudah berada di sana. Tampak Tante Desi dengan piawai memainkan sutil serta wajan dengan harum masakan yang menggugah selera. "Pagi Mir, Tante bikin nasi goreng seafood. Enak deh, yuk sarapan." "Tante mau manggil mama kamu dulu," ucap Tante Desi melihat Mirna masuk dapur. "Iya Tan," jawab Mirna singkat. Mirna pun berlalu ke meja makan. Pikirannya masih melayang, memikirkan percakapannya dengan Tante Desi tempo hari. Ia menyendok nasi goreng itu perlahan masuk ke mulutnya. Sepintas ia melihat bayangan Sekar Arum di dekat kulkas. "Sekar Arum, kemarilah, tidak perlu sembunyi begitu." Tukas Mirna datar. Kini Sekar Arum berada di samping kiri Mirna. "Iya Ndoro," jawabnya. "Kamu tolong tetap di rumah aja, jagain mama sama tante," ucap Mirna. "Nanti malam aku mau bicara serius sama kamu," sambungnya. Belum sempat Sekar Arum menjawab, Tante Desi dan Mama Mirna muncul di balik pintu. Seketika Sekar Arum menghilang dari pandangan. Tante Desi merasakan aura dari Sekar Arum berada di sana, namun mengabaikannya. Biarlah keponakannya yang menyelesaikan urusannya sendiri. "Pagi sayang," sapa Mama Mirna sambil mencium lembut kepala Mirna. "Pagi juga mah. Aku hari ini ngantor, tapi mungkin Mirna akan pulang lambat." "Iya sayang." Sarapan telah usai, Mirna bersiap diri untuk ngantor setelah berpamitan dengan mamanya. Matahari mulai merangkak naik ke atas. Saat itu Tante Desi sedang menyiram tanaman di belakang rumah dekat dapur. Tante Desi merasakan semilir angin halus di sekitarnya. Ia tahu ada beberapa makhluk jelmaan jin yang menyerupai sosok wanita bergaun putih dengan wajah separuh hancur, dan tetesan darah beraroma busuk mengalir dari wajah rusaknya, serta makhluk tinggi besar berbulu lebat dengan mata merah yang melotot hampir keluar dari tempatnya. Mereka menempati di setiap sudut rumah Mirna. Mereka hanya berdiam, tidak mengganggu atau semacamnya. Tante Desi heran. Biasanya makhluk seperti itu sangat gemar mengusik manusia. Ataukah mungkin mereka takut pada teman keponakannya itu? Entahlah. Saat akan memasuki rumah, tiba-tiba Tante Desi merasakan aura Sekar Arum itu. Berarti ia juga berada di sini. Tante Desi ingin sekali berinteraksi dengan Sekar Arum. Ingin lebih tahu asal muasal makhluk wanita cantik dengan pakaian khas Jawa itu. "Siapapun kamu, kemarilah. Perkenalkan, nama saya Desi. Bolehkah kita berbincang sebentar?" ucapnya pada Sekar Arum yang belum nampak keberadaannya. Perlahan muncullah seorang wanita anggun, disertai aroma bunga melati yang berasal dari hiasan sanggulnya, yang dipenuhi berbagai aksesoris berbahan dasar bunga melati. Tante Desi pun tersenyum dan mempersilahkan wanita cantik itu duduk di kursi dekat taman. "Saya tahu kamu jin baik dan juga seringkali melindungi Mirna, keponakan saya. Terima kasih," ucapnya tulus. "Bolehkah saya tahu dari mana asal kamu, serta bagaimana awalnya kamu bisa di sini?" sambung Tante Desi. Sementara lawan bicaranya menyimak dengan seksama. Pandangan Sekar Arum menerawang jauh. "Saya berasal dari Alas Purwo. Saat itu saya tersesat dalam pelarian saya dari prajurit raja karena saya menolak untuk dijadikan selir oleh raja mereka. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba ada manusia yang dapat melihatku dan menanyakanku dengan berbagai pertanyaan. Setelah kuceritakan, semua orang tersebut menawarkan diri untuk menolongku dan membawaku ke sini. Saya beruntung karena bisa lepas dari kejaran mereka berkat pertolongan seorang laki-laki bernama Malik. Saya ditempatkan pada salah satu batu merah delima miliknya dan dimasukkan dalam sebuah kotak kayu. Ternyata banyak sekali bebatuan dalam kotak itu, berbagai macam jenis makhluk dari beraneka tempat
terkumpul menjadi satu. Hinggalah salah satu dari penghuni batu itu tampak emosi. Dia berteriak, menggeram marah. Dia berkata, katanya Tuan Malik tidak memperlakukannya dengan baik. Tidak ada sesaji, tidak ada kemenyan, dan tidak ada perawatan khusus baginya. Hingga ia merasakan tidak dihargai dan disepelekan oleh Tuan Malik. Lalu di suatu malam, ketika Tuan Malik membuka kotak tersebut, tiba-tiba saja ia menyerang Tuan Malik. Saya tidak bisa melakukan apapun karena saya dan beberapa batu lainnya masih tersegel. Hanya dia yang terkuat, yang mampu melepaskan diri dari segel yang dibuat Tuan Malik. Beberapa pukulan keras mendarat di dada Tuan Malik hingga sekarat. Saat Tuan Malik sudah tidak berdaya, dia pergi, entah kemana. Di saat nafasnya yang sedikit lagi habis, Tuan Malik menyempatkan untuk membaca mantra pembuka segel. Semua penghuni kotak itu terbang ke berbagai arah, lalu menghilang mengikuti angin malam itu. Tapi tidak dengan saya. Saya berusaha menyelamatkan Tuan Malik dengan kemampuan saya, tapi kerusakan pada organ dalam Tuan Malik sudah parah, hingga raganya tak sanggup menopang jiwanya. Saya menyaksikan sendiri Tuan Malik dijemput beberapa orang berwajah cahaya dan menghilang di kegelapan, meninggalkanku bersama raga yang kaku. Sejak saat itu saya terombang-ambing di dunia ini tanpa tuan atau teman, hingga saya melihat Ndoro Mirna yang setiap saat meluk figura foto Tuan Malik. Mungkin karena saat ini Ndoro Mirna sedang dalam kesedihan yang amat sangat, membuat makhluk sepertiku mudah merasukinya. Lalu saya menempati di sisi bagian hati, bagian yang terus berteriak, memanggil nama Tuan Malik. Tapi karena adanya saya saat itu, tanpa saya sadari, saya membuat raga Ndoro Mirna tersiksa. Saya tidak bermaksud menyakiti. Hingga tibalah saya dapat bertatap muka dengan Ndoro Mirna, dan saya diizinkan untuk tetap tinggal menemaninya. Saya bahagia sekali. Tapi jika suatu saat Ndoro Mirna ingin melepaskan saya, demi sang semesta, saya rela. Memang seharusnya saya harus berani menghadapi kenyataan apapun yang terjadi di alam saya, bukan malah lari dari masalah. Ucap Sekar Arum panjang lebar. Saya bersyukur kamu menyambut baik maksud saya. Buatlah perpisahan ini seindah mungkin, agar kamu serta keponakan saya tidak ada yang kecewa, ujar Tante Desi lembut. Baiklah, terima kasih sudah mendengar ceritaku. Saya yakin sang semesta akan selalu melindungi Ndoro Mirna dan orang-orang yang beriman padanya, tukas Sekar Arum. Tante Desi tersenyum dan menganggukkan kepala, mengisyaratkan bahwa ia sependapat dengan Sekar Arum. Lalu Sekar Arum menghilang meninggalkan aroma harum yang menenangkan. Kamu ngomong sama siapa, Dek? Suara Mama Mirna membuyarkan lamunan Tante Desi. Enggak, Kak, aku enggak ngobrol dengan siapa-siapa, kilah Tante Desi. Jangan bilang kalau kamu ngobrol sama demit. Di rumah Mirna enggak ada demitnya kan, Dek? Ucap Mama Mirna sembari matanya menelusuri sekeliling rumah Mirna. Enggak kok, di sini enggak akan ada demit. Kalaupun ada juga pasti lari kalau lihat kakak, ucap Tante Desi menggoda kakaknya. Kamu itu loh malah ngeledek, kata Mama Mirna sambil mencubit hidung Tante Desi yang minimalis itu. Udah yuk, masuk, sambungnya. Waktu menunjukkan pukul 8:15 malam, tapi Mirna belum juga pulang. Mama dan tantenya tampak khawatir. Beberapa kali dihubungi tapi ponselnya tidak aktif. Terlebih dengan Tante Desi, ia takut keponakannya frustasi, memikirkan soal kemarin, dan terjadi hal yang tidak-tidak. Semoga saja itu hanya firasat saja. Sekar Arum, bolehkah saya minta tolong kamu untuk mencari keberadaan Mirna? Ucap Tante Desi kepada angin di teras depan, berharap Sekar Arum mendengarkan. Tentu, itu masih kewajibanku selagi Ndoro Mirna belum melepaskanku. Samar terdengar suara Sekar Arum tanpa menunjukkan dirinya. Lalu hening, Tante Desi pun kembali memasuki kamarnya. Akhir cerita. Brengsek loh, laki-laki pengecut, lepasin gue bangsat, teriak Mirna dengan keadaan tangan dan kaki yang terikat.
Lo minta gue buat lepasin lo, jangan harap, ucap Aldo sinis. Gue udah baik-baik minta lo buat nerima gue. Lo tolak. Gue pakai dukun, lo bisa lolos. Akhirnya, dengan cara ini, gue bisa dapetin lo, sambungnya. Tawa Aldo menggema di ruang sempit dan pengap. Lo bisa dapetin gadis manapun yang lo mau, tapi bukan gue. Gue belum bisa membuka hati gue buat orang lain. Lo ngerti gak sih, Dok? Gue belum bisa. Suara Mirna semakin serak karena tangisnya. Gue gak peduli persetan dengan hati lo. Amarah Aldo semakin memuncak. Ini adalah penghinaan baginya. Selama ini tidak ada wanita yang pernah menolaknya. Berkali-kali ia berupaya mendapatkan perhatian Mirna, tapi selalu gagal. Berkali-kali juga ia menggunakan jasa dukun, tapi nihil tetap sama. Tak disangka dengan cara semudah inilah ia mampu menyeret Mirna dan membawanya ke gudang rumahnya. Beberapa jam yang lalu, Aldo mengikuti Mirna diam-diam menuju tempat parkiran mobil. Saat suasana sepi dan aman, lalu Aldo membekap mulut Mirna dengan sapu tangan yang sebelumnya sudah diberikan obat bius. Dan disinilah mereka. Mirna tidak menyangka akan begini. Jika saja Sekar Arum menemaninya, mungkin ini tak akan terjadi. Beberapa kali Mirna mencoba melepaskan diri, namun ikatan tali yang mengikatnya sulit dilepaskan, malah semakin erat. Mirna masih memperhatikan Aldo yang sedang membelakanginya. Entah sedang apa manusia bajingan ini, batin Mirna. Betapa terkejutnya Mirna saat Aldo membalikan badannya. Aldo tengah memegang 2 buah pisau kecil di kedua tangannya. Spontan Mirna mundur dengan susah payah menghindari Aldo yang berjalan mendekatinya. Tampak raut wajah Aldo yang mengerikan. Tatapan mata Aldo beringas seperti mata pemburu yang tak sadar ingin mengeksekusi buruannya. Wajah berseri Mirna kini menjadi pucat pasi karena ketakutan. Lo mau apa? Jangan, Dok. Tolong, jangan, isak Mirna. Gue pengen ngasih pelajaran buat cewek sombong kayak lo. Jangan takut sayang, mari kita berpesta, ucap Aldo yang sudah jongkok mensejajarkan posisinya dengan Mirna. Lalu Aldo perlahan memainkan salah satu pisau yang digenggamnya. Pisau itu seperti menari-nari di atas permukaan kulit wajah halus Mirna. Ampun, Dok, jangan, jangan. Tangis Mirna terdengar sangat menyayat hati. Sementara Aldo masih asik memainkan ujung mata pisau itu yang hampir mengenai kulit Mirna. Aldo tampak menikmati ketakutan pada diri Mirna. Ujung pisau tersebut berhenti tepat di dagu Mirna, lalu menggoreskan perlahan. Seketika Mirna berteriak pilu ketika ujung pisau tersebut melukai dagunya. Darah segar mengalir deras membasahi kemeja putih miliknya. Perih teramat sangat membuat Mirna menggeram menahan sakit. Dagu, pipi, serta leher Mirna tersayat sedikit dalam karena mata pisau Aldo. Nikmati saja sayang, ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan terhadapku. Kini Aldo seperti orang yang tidak waras. Ia tertawa dan tak lama kemudian menangis. Gue cuma mau lo jadi milik gue, tapi itu berat buat lo. Gue punya segalanya Mirna, gue bisa bahagiain lo. Aldo menangis tersenduh dan menjauh dari posisi di mana Mirna berada. Aldo menanggupkan kedua tangannya, diiringi sak tangis atas kegagalannya mendapat cinta Mirna. Beberapa kemudian, Aldo tampak mengusap kasar, menghapus air matanya. Lalu dengan cepat, Aldo meringsek ke arah Mirna dan berusaha melucuti busana Mirna. Dengan keadaan terikat kuat dan luka di dagunya, pipi, serta leher Mirna, Mirna meronta-ronta melawan keberingasan Aldo yang sudah gelap mata. Kalau gue gak bisa dapetin lo, orang lain juga gak boleh memiliki lo, tukas Aldo dengan nada tinggi. Jangan, Dok, gue mohon. Penampakan Mirna kini menyedihkan. Akankah ia berakhir sampai di sini? Batinnya. Dengan darah yang terus menetes dan pakaian yang sudah compang-camping, Mirna kini pasrah jika hidupnya akan habis di tangan bajingan ini. Ia berharap ditempatkan di sisi Malik, suaminya. Melihat kemolekan tubuh Mirna, Aldo semakin tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Dengan telanjang dada,
Aldo menggerayangi tubuh lemah Mirna. Saat nafsu sudah memuncak dan Aldo bersiap melancarkan serangannya, tiba-tiba tubuhnya terpental. Tampak sosok wanita berparas ayu dengan tatapan penuh amarah. Sekar Arum. "Ini sungguh tak termaafkan," ucap Sekar Arum dengan suara tertahan di tenggorokan. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Mata merah Sekar Arum menggambarkan betapa ia marah dan kecewa. Marah kepada makhluk rendahan di hadapannya ini, dan kecewa atas keteledoran hingga nyaris membuat doronya sedemikian rupa. Tanpa terasa air mata mengalir tanpa permisi dari mata Sekar Arum. Ia seperti merasakan apa yang Mirna rasakan kini, sementara Aldo berusaha untuk bangkit. Badannya serasa remuk redam. Susah payah ia berdiri dan hendak menyerang sosok wanita Jawa itu dengan amarah. Melihat lawannya akan menyerang, Nyi Sekar Arum mengangkat tangannya tinggi dan seperti menggenggam sesuatu. "Wahai Sang Semesta, izinkan hamba untuk melenyapkan nyawa kelam ini," ucap Nyi Sekar Arum dalam hati, lalu mengarahkan tangannya tepat di kepala Aldo. Seketika cahaya merah menyala keluar dan melingkupi seluruh tubuh Aldo. Perlahan Sekar Arum kembali mengangkat tangannya, begitupun dengan tubuh Aldo yang ikut melayang mengikuti gerak tangan Sekar Arum. Mirna yang setengah sadar tidak begitu fokus menyaksikan adegan ini, hanya mampu mendengar teriakan kesakitan Aldo yang memuncak. Sekar Arum terus mengarahkan cahaya merah itu pada diri Aldo. Hawa panas dari cahaya itu membakar seluruh organ dalam Aldo, dari otak, lalu semua isi dada Aldo, serta perut, semua kini terlihat hitam legam. Namun tidak pada kulit Aldo. Bagian luar tubuh Aldo mulus, seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik kemudian, Sekar Arum melepaskan cahaya itu, disusul tubuh Aldo yang ambruk, tak bernyawa. Dengan air mata yang tertahan, Sekar Arum mendekap tubuh Mirna yang nyaris telanjang itu. Seketika keluar cahaya kemasan dari tubuh keduanya. "Sang Semesta, izinkan hamba memulihkan kembali kondisi Ndoro sekaligus teman hamba," bisik Sekar Arum pelan. Dekapan Sekar Arum semakin erat, membawa kehangatan tersendiri di lubuk hati Mirna yang terdalam. Seperti mendapatkan air segar di tengah gurun pasir, seketika Mirna kembali sadar dan sudah tidak merasakan kesakitan seperti beberapa menit yang lalu. Hembus nafas Mirna mulai beraturan, sementara Sekar Arum masih mendekap banget Mirna. Tanpa disadari, Sekar Arum sudah banyak kehilangan energinya untuk disalurkannya pada Mirna. Dekapan itu berangsur mengendur dan perlahan dilepaskannya dekapan itu. "Sekar," panggil Mirna diiringi sentuhan halus pada lengan Sekar Arum. "Ndoro," ucap Sekar lemah. Mereka pun saling berpandangan dan tersenyum satu sama lain. Detik berikutnya, keduanya saling berpelukan. "Maafkan saya Ndoro, saya teledor." Sekar Arum tergugu dalam pelukan Mirna. "Tak apa, yang penting sekarang aku sudah baik-baik saja," jawab Mirna lembut. "Sekar, bisakah kamu bawa aku pergi dari tempat ini? Tempat ini sangat tidak nyaman," sambung Mirna. "Tentu Ndoro." Sekar Arum mengeratkan pelukannya dan seketika mereka menghilang, meninggalkan jasad kaku di sana. Sekar Arum tidak lantas mengantarkan Mirna ke rumahnya. Mereka singgah di suatu tempat di tepi laut dengan cahaya bintang dan rembulan yang menyinari. Sekar Arum dan Mirna duduk di atas batu di tepian. Melihat kondisi Mirna yang masih berantakan, Sekar Arum seperti mengucapkan mantra, dan dalam sekejap pakaian Mirna yang tadinya kacau kini sudah rapi kembali. Muka penuh luka itu kini sudah hilang tak berbekas, halus kembali. "Ndoro, bukankah pagi tadi Ndoro bilang ingin menyampaikan hal penting?" Sekar Arum membuka percakapan. Ia sebenarnya sudah tahu hal apa yang akan disampaikan Mirna, tapi ia lebih memilih mendengarkan langsung dari mulut Mirna. Mirna tampak menghela nafas panjang. Ia ragu apakah ia akan melepaskan Sekar Arum, temannya, teman sekaligus penolongnya. Tapi bukankah suatu pertemanan tidak boleh ada keegoisan? Mirna juga ingin Sekar Arum menjalani kehidupan yang seharusnya bersama keluarga dan pasangannya.
Tidak mungkin ia terus-menerus membiarkan Sekar Arum bersamanya. Bukankah ini tak adil baginya? Apakah kamu merindukan seseorang atau bahkan kekasihmu? Tanya Mirna hati-hati, takut membuat Sekar Arum tersinggung. Iya Ndoro, saya sangat rindu dengan beliau. Sekar Arum sengaja melakukan demikian agar hati Mirna tidak merasa bersalah. Seperti kacang lupa kulitnya, mungkin. Kalau begitu, pulanglah. Temani ayah serta ibumu. Aku tak apa di sini. Toh ada mama serta anggota keluarga yang lain. Tampak senyum yang dipaksakan terpampang di bibir Mirna. Bolehkah Ndoro? Ujar Sekar Arum. Walaupun kita berjarak, kita akan selalu menjadi teman. Walaupun kita berjarak, kita akan selalu menjadi teman kan? Tukas Mirna. Terima kasih Ndoro, sudah bersedia menemaniku hingga kini. Justru aku yang harus banyak berterima kasih. Karena kamu, aku masih bisa bernafas hingga kini, kata Mirna penuh haru. Besok aku akan mengantarmu ke tempat kamu berasal, di Alas Purwo kan? Besok aku, Mama, serta Tante Desi akan menemanimu, sambung Mirna. Sekar Arum merasakan sangat dihargai oleh teman manusianya itu. Setelah beberapa saat menikmati udara laut malam itu, mereka pun bersepakat untuk kembali ke rumah. Tentu dengan keadaan Mirna yang sudah membaik. Mereka berpegangan tangan melayang di udara. Tampak indah lautan ini jika dilihat dari ketinggian. Hembusan angin menerbangkan beberapa helai rambut keduanya. Mirna beberapa kali mengembuskan nafas leganya. Semoga dengan keputusan ini akan membawa nasib baik untuk keduanya. Kini Mirna sudah berada dalam kamarnya. Ia sangat merasa lelah. Tidurlah Ndoro, hari ini sangat melelahkan bukan? Kata Sekar Arum. Sini, kemarilah, tidur bersamaku, ucap Mirna. Sekar Arum pun mengikuti perintah Mirna. Mereka terlelap dalam ketenangan masing-masing. Tidak ada beban, tidak ada pikiran lainnya. Hingga pagi menjelang, Mirna terbangun dengan rasa hangat pada liontinnya. Ia bergegas menunaikan ibadah sholat subuh dengan semestinya. Suara sutil beradu dengan wajan terdengar dari dapur. Setelah dilihat, tampak tante sedang memasak. Tante Desi terkejut melihat Mirna sudah berada di rumah, karena semalam ia sudah mengunci semua pintu. Mereka duduk saling berhadapan, dan Mirna menceritakan seluruh kejadian kemarin yang menimpanya. Tante Desi terlihat terkejut dan sedih atas apa yang menimpa Mirna. Mirna berpesan agar hal ini tidak diketahui Mama Mirna. Mirna takut mamanya akan khawatir dan berpikiran yang macam-macam. Toh kini ia sudah baik-baik saja. Mirna juga menjelaskan tentang Sekar Arum. Tante Desi tampak senang sekaligus merasa bersalah karena ia, Mirna dan Sekar Arum harus berpisah. Tapi kembali lagi pada kodratnya masing-masing. Hidup bersejajar dengan makhluk lain bukan berarti hidup saling menguntungkan. Ya sudah, setelah kita sarapan, kita siap-siap. Mumpung masih pagi, sekalian kita pulang ke Surabaya. Kamu cutilah beberapa hari untuk merefreshkan hati dan pikiran kamu, saran Tante Desi. Begitu Mama Mirna datang, Tante Desi sengaja mengajak Mama Mirna untuk pulang ke Surabaya menggunakan mobil bersama Mirna. Meskipun menurut Mama Mirna ini terlalu buru-buru, tapi ia menyambut senang karena Mirna ikut serta dalam perjalanan pulang ke Surabaya. Mereka bertiga masuk dalam mobil milik Mirna. Karena melihat kondisi Mirna yang tidak terlalu baik, Tante Desi menawarkan diri untuk menyetir. Sepanjang perjalanan, Mirna selalu menggenggam liontin batu rubinya, terasa hangat. Perjalanan begitu singkat karena menggunakan jalan tol dan keluar di area dekat Alas Purwo, lalu memasuki jalanan yang lebih kecil dan sedikit berkerikil. Begitu memasuki Alas Purwo, Tante Desi memberhentikan mobilnya. Ia tahu disinilah aura sebangsa siluman itu berada, terasa sangat kuat. Hingga beberapa kali Tante Desi merasakan gangguan yang akan datang, tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Tante Desi dapat menghalau gangguan tersebut. Mirna, letakkan liontin kamu di bawah pohon itu. Lakukan dengan cepat. Di sini tidak aman untuk kita, ujar Tante Desi tegas. Iya Tante, jawab Mirna.
Mirna berjalan menuju pohon tersebut. Dalam hati ini berkata, "Sering-seringlah mengunjungiku. Aku akan sangat merindukanmu." Setelah ia meletakkan liontin itu, Mirna kembali ke dalam mobil, melanjutkan ke arah timur. Tampak Sekar Arum melambaikan tangannya. Ada raut kesedihan di wajahnya. Semoga ini yang terbaik untuk keduanya. Itulah akhir cerita dari Nyi Sekar Arum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.